Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini postinganku adalah membahas mengenai pengalaman empati untuk bayi usia 4-6 bulan. Bisa dilihat di sini, dari posyandu tempat aku tinggal, itu disediakan kalender atau menu makanan yang kira-kira boleh dionsumsi untuk anak mulai dari usia 4 bulan. Jadi banyak pertimbangan kenapa aku ngasih makan anak mulai usia 5 bulan. Jadi di negara Belgia sendiri sih anak 4 bulan udah boleh makan. Sedangkan kalau di Indonesia yang pasti sebaiknya dimulai dari umur 6 bulan. Nah ini feeling aku aja sebagai orang tua, karena syarat untuk anak boleh mulai makan adalah untuk ketika ia sudah bisa duduk hari ini kayak makan kepalanya sudah kuat. Terus sama bayam dan daging pakai butter dipanasin. Ini pertama kali saya bikin nasi untuk Keiko. Dia sekarang usianya 6 bulan 2 minggu. Are you ready for it? Oh ya, pernak-pernik makannya Keiko dari Liwood. Kebetulan di sini banyak produk Norwegia, Denmark. Dan kebetulan gue suka sama motifnya sih. Beberapa boneka dia juga dari Liwood. Ada mau apa? Wah, ini ya. Enak ya? Ikan, kentang, wortel, seledri. Pintar? Ya, ada suka? Saya mulai memberikan empati untuk anak saya ketika ia berusia 5 bulan, di mana menu makanannya adalah solo vegetables, artinya mencoba satu makanan, satu sayuran dalam beberapa hari. Jadi misalnya hari pertama sampai hari ketiga ia makan bayam yang sudah dikukus dan dihaluskan, lalu hari keempat, 5, 6-nya dengan sayuran lain yang berbeda. Misalnya brokoli yang udah saya halusin juga. Kenapa? Karena ini untuk melihat perkembangan apakah ia memiliki alergi untuk sayuran tersebut. Dan yang alasan kedua adalah karena sayuran adalah salah satu elemen makanan yang cukup pahit ya di lidah, khususnya untuk lidah anak kecil di mana lidahnya lebih pahit lagi. Setelah 1 bulan penuh, saya berikan hanya sayuran kepada anak saya. Sayuran ini berganti-ganti sesuai dengan kalender yang saya terima dari posyandu. Di usia ke-6 bulan, makanannya mulai varian. Artinya dalam satu menu makan ada karbohidrat, protein hewani nabati, dan sayuran. Karbohidrat bisa didapat dari berbagai macam ya, seperti nasi beras, pasta, mie, atau kentang, atau ubi. Nyam nyam nyam. Ini pertama kali Keiko makan ubi ya? You like? Are you suka? Sweet potato. Sweet potato. Sweet potato. Untuk menu makanan banyak banget di internet kok, kita bisa lihat, bahkan di Instagram juga banyak banget kalau kita masukin hashtag empati anak, itu banyak banget inspirasi untuk menu makanannya sendiri. Asal ya jangan pakai garam dan gula, itu udah paling penting. Juga dibawa fun. Ini salah satu hal terpenting memberikan empati untuk perdana di usia-usia baru pertama kali kenal empati adalah harus fun. Pokoknya orang tuanya itu nggak boleh panik. Nah saya sempat panik karena pada ketika ia usia 8 bulanan itu dia udah nggak mau makan, udah kayaknya semacam bosen, sampai akhirnya saya ganti haluan untuk hanya memberikan BLW atau baby led weaning. Ini nanti ya serius mengenai BLW akan aku posting di video terpisah. Yang pasti satu pesan dari saya untuk memberikan makanan dengan sukacita dan penuh kebahagiaan, dan sambil cerita tentang makanan tersebut. Anak nggak bakal lupa, saya yakin itu. Sharing di video ini adalah sedikit inspirasi menu-menu yang saya tampilkan untuk saya buat untuk anak saya pada saat ia udah berusia 6 bulan.
kita makan ya. Pasta, bayam dan telur. Oke? Yummy kan? Good job. Good job. Enak nggak? Enak. Nyom nyom nyom. Nyom nyom nyom. Nyam. Suka? Ada suka? Iya. Nyom nyom nyom. Pintar anak mama. Good job. Good job baby boy. Good job. Yum. Yummy. Yummy. Setelah 20 menit habis. Hari ini takarannya sekitar kurang lebih 3 sendok makan orang dewasa. Sebetulnya untuk anak usia 7 bulan, 6 bulan gini udah banyak banget sih makannya dia. Kotor. Oke, kita bersihin ya. Ya, bersihin ya. Oke. Bersihin. Bersihin. Ya, oke. Lap ya. Lagi. Sini mama tangan. Jadi berikut adalah cara saya menyiapkan makanan untuk beberapa hari. Jadi biasanya saya pilih warna yang sama, iseng aja sih supaya for fun. Di sini saya ada pumpkin, labu, wortel, tomat, rata-rata warnanya orange. Lalu proteinnya, untuk protein hewani saya pakai filet chicken, ayam filet, yang kemudian akan kita rebus menjadi satu. Di kalender posyandu tempat saya tinggal tidak atau belum disarankan menggunakan bawang putih pada dia berusia 6 sampai 10 bulanan. Jadi gantinya aku pakai daun salam untuk aromatiknya. Setelah itu nanti pada saat penyajian berilah sedikit butter atau bisa diganti dengan olive oil untuk elemen fat ataupun lemak sehat untuk bayi, karena untuk anak kecil lemak baik itu sangat penting. Jangan lupa ya. Bisa dilihat di sini ya, equipment yang aku pakai biasanya adalah equipment yang aku udah punya, yaitu rebusan biasa, terus dengan kitchen robot ataupun blender untuk ngeblend. Jadi aku nggak punya equipment khusus untuk empasi kayak gitu, aku nggak pakai. Nah, setelah in the meantime sayuran tersebut kita rebus, kita siapkan bahan untuk alat untuk tempat penyajiannya. Jadi kan dimasukin ke freezer. Nah, kita pakailah kayak wadah-wadah gitu ya, yang udah disteril dengan air panas. Setelah rebusan sayuran dan daging ataupun ayam kelar, selanjutnya adalah untuk melumatkan menjadi halus. Setelah itu masukin deh ke dalam wadah-wadah yang udah kita tulis menunya. Juga jangan lupa tulis tanggal kapan makanan itu kita buat.
Semakin usianya bertambah, kita bisa tambah menu makanan lainnya, yaitu buah. Nah, ini saat yang tepat untuk dia nyobain buah yang manis. Aku memberikan buah dalam bentuk smoothies pada saat sore hari. Jadi kalau siang masih tetap dengan savory foodnya, dengan makanan asin dan menu makanan utama. Kalau udah sore baru aku kasih buah. Buahnya pertamanya tuh buah yang solo juga, kayak pisang doang, mangga doang. Memperkenalkan makanan secara solo pada saat empasi perdana ini penting banget karena kita jadi tahu dia punya alergi apa. Kalau dirasa beberapa buah yang udah dia coba sebelumnya dia suka, nggak ada salahnya sekarang untuk digabung. No, I have to say something. Oh, pinter. So pinter. So pinter. Papa also, Mama also makan bisa. Thank you. Yeah, good job. Oh, okay. So this is it. Kurang lebih kayak gini dulu ya sharing singkat kita mengenai empasi perdana untuk bayi. Yang pasti have a good times with it, having fun, dan sebenarnya pada saat kita menjalani ini benar-benar seru banget. Kita bisa lihat milestone anak, misalnya makan kentang pertama kali dalam hidupnya, nyobain asemnya strawberry pertama kali dalam hidupnya. That was so nice. So guys, thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Bye bye.